Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Azab, tempat di mana kisah nyata dan legenda kelam membuka mata kita akan balasan dari perbuatan manusia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah azab selanjutnya. Mari kita mulai kisah mengerikan kali ini. Suasana pagi di desa terpencil. Warga berdatangan ke rumah Mbah Rekso yang tampak megah dan mencolok dibanding rumah lainnya. Di balik senyum ramah dan tutur katanya yang lembut, Mbah Rekso menyimpan sisi kelam. Ia bukan sekadar dukun penyembuh, tapi juga pengabdi setan demi kekayaan dunia. Mbah Rekso menyiapkan sesajen, darah ayam hitam, bunga 7 rupa, dupa, dan selembar kain. Setiap malam Jumat Kliwon, ia menjalankan ritual rahasia, mengikat perjanjian dengan makhluk gaib penjaga pesugihan. Mbah Rekso berjalan masuk ke hutan keramat yang gelap, hanya ditemani cahaya obor. Suara binatang malam menambah suasana seram. Hutan itu dipercaya sebagai tempat bersemayamnya makhluk gaib. Warga tak berani mendekat, tapi Mbah Rekso justru menjadikannya tempat persembahan. Di tengah hutan, Mbah Rekso duduk bersila di atas batu tua, membakar dupa dan membaca mantra kuno. Dengan bahasa yang hanya dimengerti makhluk halus, ia memanggil sang penunggu hutan, seekor ular raksasa pemilik kekayaan terlarang. Tanah bergetar. Ular raksasa berwarna hitam keemasan muncul dari semak lebat. Tubuhnya bersisik tajam dan matanya merah menyala. Makhluk itu menjawab panggilan. Kehadirannya membawa hawa kematian. Tapi Mbah Rekso justru tersenyum puas. Ular mengeluarkan batu hitam dari mulutnya. Mbah Rekso menyambutnya dengan tangan gemetar namun penuh gairah. Dan dia berkata, "Aku terima jimat ini. Dan sebagai gantinya, aku bersumpah akan memberi darah setiap Jumat Kliwon." Perjanjian dibuat. Tumbal harus disiapkan. Jika lalai, hukuman tak akan tertahankan. Mbah Rekso berjalan pulang sambil menggenggam batu hitam. Matanya tajam, senyumnya menyimpan rahasia. Harta mulai mengalir. Tapi jiwa Mbah Rekso sudah terikat. Dan dari balik kekayaan itu, bayang-bayang kematian mulai menghampiri. Mbah Rekso terjerat oleh lilitan ular, jeritan menggema, lalu kembali ke senyumnya yang menyeramkan. Jalan pesugihan adalah jalan tanpa kembali. Dan bagi Mbah Rekso, itu baru awal dari akhir yang mengerikan. Beberapa hari setelah ritual itu, kehidupan Mbah Rekso berubah drastis. Rumahnya yang dulu reot kini penuh emas dan perhiasan. Dagangannya selalu laku, sawahnya subur meski tak pernah diolah. Warga desa mulai curiga, namun tak ada yang berani bertanya. Mereka tahu kekayaan yang datang mendadak, pasti membawa darah sebagai tumbal. Satu persatu, penduduk desa mulai menghilang. Anak kecil, pemuda, bahkan orang tua. Tak ada jejak, tak ada suara. Hanya bau kemenyan dan bekas tanah yang tergali di dekat sungai. Desas-desus mulai terdengar, katanya, ada dukun yang memberi tumbal untuk siluman hutan. Dan semua mata mulai tertuju pada satu nama, Mbah Rekso. Di malam yang penuh petir dan hujan deras, Mbah Rekso kembali ke hutan. Tapi kali ini, ia membawa seorang pemuda yang pingsan, terikat dan dibungkam. Di depan altar, ia menyalakan lilin hitam dan memulai ritual berdarah. Ular raksasa muncul dari dalam tanah, matanya bersinar kehijauan. Dalam sekejap, tubuh pemuda itu menghilang, ditelan oleh tanah yang retak, dan hutan kembali tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Namun setelah itu, Mbah Rekso mulai dihantui bayangan. Ia sering mendengar suara desisan ular di dalam rumahnya. Tubuhnya tiba-tiba menjadi dingin di malam hari, dan cermin memantulkan bayangan berbeda. Bahkan hewan-hewan mulai menjauh darinya. Kekayaan tetap mengalir, tapi hatinya tak pernah tenang. Ia tahu, waktunya akan tiba. Perjanjian itu tidak abadi. Malam itu, Mbah Rekso menggeliat gelisah dalam tidurnya. Tubuhnya berkeringat dingin, wajahnya pucat, dan nafasnya memburu. Dalam mimpi, ia dikelilingi oleh ribuan ular yang membisikkan nama-nama korban tumbalnya. Di tengah kerumunan itu, seekor ular raksasa menatapnya, penuh murka. Mbah Rekso menjerit, lalu terbangun, matanya nanar, tubuhnya gemetar. Desas-desus mulai berhembus di desa. Jejak darah ditemukan di pinggir sungai, aroma amis menyengat di malam hari. Beberapa warga mengaku melihat bayangan Mbah Rekso mengendap di hutan membawa kendi besar.
Ketakutan berubah jadi amarah. Warga mulai curiga bahwa dukun tua itulah biang petaka. Mbah Rekso kembali ke altar pesugihannya. Dengan tergesa, ia membawa ayam hitam dan kendi darah. Namun kali ini, tak ada angin, tak ada suara, tak ada sinyal dari sang ular gaib. Dupa tak menyala, dan api lilin padam satu persatu. Ritualnya gagal total. Langit menggelap, petir menyambar di antara pohon-pohon tua. Hujan deras turun mengguyur hutan. Mbah Rekso berlutut, memohon ampun di bawah derasnya hujan. Namun tak ada jawaban. Ia tahu, perjanjiannya telah dilanggar. Ia telah gagal menjaga tumbal. Dari balik semak dan kabut tebal, muncullah makhluk. Seekor ular piton raksasa, matanya menyala merah darah, sisiknya hitam. Ia mendesis pelan, lalu melingkar cepat di sekeliling altar. Mbah Rekso terpaku. Tak ada lagi kekuatan yang bisa menyelamatkannya. Dalam sekejap, ular itu melilit tubuh Mbah Rekso. Tulangnya bergerak, tubuhnya terangkat dari tanah. Ia menjerit histeris, memohon belas kasihan, tapi semuanya terlambat. Ular itu menghukumnya dengan azab yang tak bisa ia hindari. Inilah harga dari perjanjian haram yang telah ia buat. Altar batu tempat pesugihan itu retak, lalu roboh. Tanah di bawahnya terbuka, seperti menelan Mbah Rekso hidup-hidup. Ular itu menyeretnya ke bawah, lalu menghilang bersama tanah yang menutup rapat kembali. Hutan kembali hening, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Esok paginya, warga datang ke hutan. Mereka hanya menemukan bekas altar yang hancur dan tanah hangus. Tak ada jasad, tak ada jejak. Tapi mereka tahu, azab telah turun. Sejak hari itu, tak ada lagi warga yang hilang. Tapi tempat itu ditinggalkan. Dibiarkan menjadi saksi bisu, azab seorang dukun pesugihan. Itulah akhir dari kisah tragis, azab dukun pesugihan ular. Sebuah pelajaran bahwa keserakahan hanya akan membawa kehancuran. Semoga kita semua dijauhkan dari jalan yang sesat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kisah-kisah azab selanjutnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.